Udah bikin konten setiap hari, interaksi aktif di Facebook Pro, udah share ke grup, udah bertanya kepada mentor-mentor yang udah sukses, tapi akun kalian nggak pernah hidup-hidup. View-nya ya itu-itu aja. Itu merupakan masalah yang serius teman-teman. Apalagi kalian sudah aktif bikin konten setiap hari, malahan lebih dari satu konten. Itu kalian sudah diperbudak oleh konten. Kalau sudah seperti itu, bukan konten bekerja untuk kalian, tapi kalian bekerja untuk konten teman-teman. Dan itu sangat parah sekali. Secara tidak langsung itu kalian udah mengemis teman-teman. Dan jangan sampai itu terjadi kepada kalian setelah kalian menonton video ini. Itu disebabkan karena kalian itu salah niat, salah tujuan, dan salah pergaulan. Nah, tiga hal ini penting teman-teman. Kenapa? Karena ketika kalian niatnya salah, berarti itu akan mencetak sebuah mindset yang juga salah di dalam diri kalian. Sehingga ketika kalian memproduksi konten itu juga keliru. Sehingga kalian itu terpaksa bikin konten setiap hari. Walaupun kalian nggak mampu bikin konten, dipaksakan bikin konten. Padahal kalian udah nggak mampu, kalian udah nggak sanggup. Sehingga konten yang kalian bikin itu hancur. Jadi rekomendasinya rusak. Yang seharusnya konten kalian itu mendapatkan rekomendasi baik karena kalian dipaksa untuk bikin konten. Akhirnya konten kalian itu mati dan akun kalian itu nggak ada perkembangan. Kalau kalian ingin bisa sesuatu atau kalian ingin menjadikan konten itu bekerja untuk kalian, kalian fokus satu nice teman-teman. Kalian percaya atau enggak, itu udah realitanya. Dan banyak teman-teman yang ikut kelas saya itu offline teman-teman ya. Itu saya anjurkan untuk bikin satu konten aja, satu nice atau satu kategori konten. Kenapa? Karena itu lebih mudah teman-teman. Di awal emang lebih sulit karena kita itu harus mendalami terhadap konten itu. Di sini apa yang akan saya tekankan di konten ini? Yang pertama, silakan kalian bikin konten yang kreatif teman-teman. Cara membuat konten yang kreatif, kalian harus menguasai materi setiap konten. Nah, kalau kalian nggak menguasai, jangan paksakan bikin konten. Kenapa? Karena risikonya nanti bakalan rusak kepada rekomendasi kalian. Maka dari itu teman-teman, kalian itu dituntut harus bisa membuat naskah konten, melakukan riset, melakukan pemantauan terhadap konten-konten yang sama dengan konten yang akan kalian bikin. Tugas kalian itu cuman ATM teman-teman, amati, tiru, dan modifikasi dari konten-konten yang sudah ada. Semua jenis konten itu sebenarnya kan udah ada, kalian tinggal amatin aja. Nah, dari riset itu teman-teman nanti akan menghasilkan sebuah ide konten yang kreatif yang bisa kalian tuangkan kepada konten kalian. Yang kedua, kalian harus tahu editing teman-teman. Mau nggak mau, ketika kalian udah terjun menjadi konten kreator teman-teman, kalian dituntut harus menjadi konten kreator yang bisa editing. Editing itu tujuannya apa? Biar orang itu bisa menonton video kalian sampai selesai. Bukan hanya materi yang penting teman-teman, tapi editing juga penting. Cara penyampaian kalian di dalam video itu juga penting. Kenapa retensi itu kadang rendah? Bukan berarti konten kalian nggak berisi, bukan berarti konten kalian itu nggak bagus. Cuma karena editingnya yang kurang tepat, sehingga materi-materi yang bagus itu tidak tersampaikan dengan baik. Makanya rekomendasi itu berhenti kan ketika watch time atau retensi penonton di video kalian atau di konten kalian itu rendah. Nah, caranya untuk bisa orang menonton video sampai selesai itu kalian harus menggunakan skill editing. Dan skill editing itu tidak bisa kalian lakukan secara instan. Kalian harus lakukan setiap hari. Kalian harus asah. Makanya kalian harus bikin konten setiap hari. Itu tujuannya apa? Selain mengasah skill editing kalian juga bisa menyesuaikan terhadap audiens kalian. Kalian bisa pantau analitiknya seperti apa, di menit keberapa orang menonton berhenti. Silahkan kalian evaluasi konten kalian. Kenapa orang jenuh menonton video kalian? Gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan sebuah skill editing yang bagus, lahirlah yang namanya posting setiap hari. Karena setiap hari kalian posting, secara nggak langsung kalian melakukan edit, melakukan evaluasi. Bukan berarti kalian terpaksa bikin konten di situ teman-teman. Karena setiap hari kalian bikin konten, ya udah bikin konten aja, editing ditinggalin, retensi nggak diperhatiin, analitik nggak dipantau. Padahal Facebook Pro itu membuat insight itu sangat penting sekali untuk kalian mengembangkan akun kalian. Itu bukan nggak ada gunanya.
Makanya silakan kalian analisis teman-teman ya. Kalau pemula itu jangan terlalu juga kalian sakit hati ketika melihat dashboard merah. Intinya kalian fokus bikin konten yang berguna. Jangan sampai kalian menjadi budak konten agar konten itu bisa bekerja untuk kalian dan bisa menjadi aset buat kalian sampai kapanpun menghasilkan untuk kalian teman-teman.